Artinya apa yang sudah dibentuk di sekolah harusnya itu dikuatkan di keluarga. Jangan gitu. sampai dimentahin. Nah, itu banyak yang begitu itu. Anak kan jadi bingung. Iya, ini mau ikut Bapak Ibu ini? guru bilangnya ini Iya. A, di rumah B. B. Nah, itu yang harusnya dihindari gitu ya. Supaya Gimana, kemudian gimana anak gak jatuh mental galau gitu kan ya? jadinya kan. Jadi begitu Pak Nono. Siap. Oke. Ini saya dapat data yang mencengangkan Pak Nono nih. Waduh, apa itu? Oh, ini terkait dengan Gen Z ini. Ini kaitannya dengan siswa-siswa kita. Gitu. Nih, saya dapat datanya nih, sahabat guys. Kita cari dulu nih. Nih. Nah, ini menurut hasil survei nih Pak Nono nih. Dari I6SH. Salah lagi ya. 6HS. Nah, ini ya. Dari Indonesia National Adolescent Mental Health Survey. Nah, tahun 2022 menemukan sekitar 1 dari 20 atau 5,5% remaja usia 10 sampai 17 tahun didiagnosis memiliki gangguan mental. Dalam 12 bulan terakhir biasa disebut orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Wah, ini gimana ini Pak Nono nih? Ini mencengangkan sekali ya. Ditambah lagi jika di total jumlah remaja berusia 10 sampai 19 tahun mencapai 46,2 juta jiwa Pak Nono. Masya Allah. Maka dengan persentase survei di atas, jumlah remaja yang tergolong ODGJ itu sebanyak 2,54 juta orang dan 16,1 juta remaja tergolong ODMK. Ya, orang dalam apa ya kemarin tuh ya saya baca tuh ya. Pokoknya terkait dengan mental kejiwaan gitu deh. Ya. Gangguan ini mental ya. Oh iya, gangguan mental. Ini gimana nih Pak Nono nih terkait dengan anak-anak. Ini kan seumuran siswa-siswa kita. Anak-anak Gen Z sekarang. Betul. Pak Nono. Ya. Gimana? Iya, data itu memang secara fakta memperlihatkan bahwa memang begitulah kondisinya begitu Pak Ageng ya. Bahkan yang pernah saya baca bahwa kondisi anak di bawah usia 15 tahun, berarti kan remaja ya, masuk golongan tadi itu, menunjukkan di tahun 2013 saja, sebelumnya bahkan ya, itu ada sekitar berapa ya, 12 juta penderita. 12 juta. Atau 6,1% ya dari penduduk yang ada. Dan di survei berikutnya, ini survei terkait dengan kesehatan dasar, riset kesehatan dasar itu menunjukkan ada peningkatan di tahun 2013 itu. Berapa jumlahnya? Mungkin juga lebih mencengangkan gitu. Naik sekitar 8 juta atau 9,8%. Nah, ini kan menunjukkan bahwa sebelumnya itu tadi antum data tahun berapa itu? 2020 kan? Ini 2013 loh. Berarti artinya 2013 aja udah banyak ya? Sebelumnya kan sudah banyak gitu. Apalagi ditambah dengan kondisi pandemi kemarin. Nah itu semakin membuat orang itu penderitaan semakin meningkat. Terbukti tadi itu ya, tahun 2020 saja sudah meningkat. Apalagi kalau kemudian disurvei lagi di tahun mungkin pasca pandemik, mungkin jumlahnya akan jauh lebih besar. Dan itu mungkin kan fenomena gunung es Pak Ageng. Itu kan yang terdata ya. Boleh jadi lapangannya akan jauh lebih banyak. Nah, itu kondisinya. Jadi memang sangat miris ya. Kita sebagai seorang guru pun juga harus melihat ini sebagai sebuah tantangan begitu ya, bagaimana kemudian mempersiapkan anak-anak kita untuk kemudian tidak tergolong pada kondisi yang tadi itu, mentalnya terganggu gitu. Betul. Nah, itu mungkin Pak Ageng ya. Ini saya jadi penasaran nih Pak Nono. Kenapa ini kok kayaknya trennya terus meningkat? Iya. Nah, ini trennya kok dari tahun ke tahun tuh terus naik. Bahkan tadi 2013-nya udah naik, tinggi, udah ya? setinggi seperti itu. Betul. Sekarang yang saya dapat data ini di 2022 itu ternyata lebih tinggi lagi. Nah, ini kenapa trennya tuh
kok semakin naik gitu. Iya, jadi kalau kita melihat fenomena di lapangan bahwa memang Gen Z itu kan dilahirkan dalam kondisi di mana perkembangan teknologi, utamanya adalah komunikasi itu kan meningkat pesat ya. Oh iya iya. Nah, ketika mereka menghadapi itu, nanti mungkin akan kita bahas ya, kenapa kemudian mereka mendapatkan kondisi di mana kemudian mereka itu lebih seolah-olah mengaktifkan dirinya dalam dunia seperti itu. Nah, tentu ini juga menjadi penyebabnya. Nah, sehingga dengan itu semuanya kita bisa mungkin kedepannya akan kita coba buat langkah-langkah antisipatif untuk kemudian bisa mengendalikan jumlah tadi ya. Betul. Kalau itu memang bisa kita lakukan. Apalagi peran kita sebagai guru kan juga relatif besar ya. Bagaimana kita menghadapi anak-anak didik kita yang itu semuanya adalah bagian tugas kita untuk menjauhkan mereka dari, semoga terhindar ya dari gangguan mental seperti yang tadi antum sampaikan itu gitu. Nah ini saya jadi ingat Pak Nono, kalau dulu ya zaman-zamannya saya umur SMP, tahun berapa namanya itu? Tahun berapa itu? Berapa itu ya? Masa lupa tahun 2000-an kali ya. Tahun 2000-an ya. Nah, itu yang namanya HP itu masih susah Pak Nono. Betul. HP segede-gede, wah itu segede batu gitu ya, besar banget itu. Kalau ngelempar orang meninggal dunia. Maka sekarang itu kayaknya apalagi anak-anak yang sekarang remaja itu kan dari mereka lahir udah kenal sama smartphone. Iya, betul. Ya kan? Bahkan sama orang tuanya supaya anak itu anteng pakai dikasih lah, dikasih YouTube. Sama kayak gitu. Jadi kalau saya lihat memang ini satu kondisi yang nggak bisa dihindari secara teknologi. Betul, iya. Nah, ya kan? Jadi mereka itu lahir memang sudah ketemu sama teknologi itu. Ya. Dalam istilahnya itu digital native gitu. Betul, gitu. Ini gimana Pak Nono nih? Jadi memang apa ya? Karena kondisi itu semuanya itu tidak dibarengi dengan apa yang kita sebut dengan kapasitas mental, gitu ya. Kapasitas mental itu adalah sebuah kondisi di mana seseorang itu bisa memecahkan masalahnya sendiri dengan baik. Nah, artinya dengan kondisi itu tentu harusnya dia mampu menangkap sisi negatif dari kemajuan teknologi tadi itu, gitu. Nah, sehingga dengan demikian maka harapannya orang itu bisa mengimbangi kemajuan teknologi dengan sikap-sikap yang positif, kan begitu ya. Nah, apalagi dengan kondisi anak sekarang itu yang katakanlah memang mindsetnya juga relatif mungkin belum kokoh ya seusia remaja seperti masih itu ya, rapuh. Betul. Apalagi didukung dengan lingkungannya yang mendukung kan. Nah, dengan kondisi itu memang mental atau dalam hal ini mindsetnya itu memang mungkin kalau kita analisis mungkin belum kuat ya, belum stabil gitulah. Nah, kalau dalam pandangan kita memang seorang itu kan dalam pandangan Islam ya tentunya ya, bahwa seorang anak itu kan harus mempunyai katakanlah saksiyah Islamnya yang bagus, kepribadian Islamnya yang bagus. Yang itu diperlihatkan oleh bagaimana pola pikir dia, akliyahnya, kemudian juga pola sikapnya atau nafsiyahnya itu semuanya berlandaskan akidah yang bagus, begitu ya. Nah, ketika itu tidak dimiliki oleh seseorang, tentu ketika dia menghadapi tekanan yang begitu hebatnya, karena kalau kita bayangkan ketika katakanlah mereka main game ya, main game dalam dunia mereka itu kan mereka mungkin nggak siap ketika dia kalah atau apapun lah ya. Itu akhirnya membuat dia lama-lama menjadi stres, membuat dia tertekan, yang pada akhirnya mungkin bisa tadi masuk gangguan mental tadi itu gitu. Nah, ini yang mungkin harus kita pandang sebagai bagian dari tantangan kita, bagaimana mempersiapkan anak didik kita itu mempunyai tadi itu mindset yang bagus, kepribadian Islam juga bagus. Harapannya apa? Mereka bisa mengontrol itu semuanya. Gitu maksudnya. Nah, ini ada riset yang meneliti ya Pak Nono ya. Itu bahwa mereka itu memang kayaknya kurang terampil. Kurang terampil apa itu? Jadi gimana ya?
mengkomunikasikannya itu kadang ya jadinya ke sosial media akhirnya gitu. ya. Akhirnya. Ya, Seperti ya, kayak tadi main games, kemudian dia kalah, kemudian dia melakukan luapan kemarahannya itu di sosial media. Betul, Gitu. Jadi seperti itu faktanya itu, Pak Nono. Iya, Gimana betul, itu? betul sekali. Jadi memang Gen Z ini memang sebenarnya tidak hanya masalah bukan kurang terampil apa namanya tadi ya verbalnya atau sosialnya begitu ya. Tapi itu semuanya didukung oleh kondisi di mana ada distraction namanya ya. Itu adalah sebuah kondisi di mana seseorang itu begitu mudahnya terpengaruh atau terpikat begitu oleh sesuatu yang katakanlah itu ada hubungannya dengan konsentrasi dan fokus diri begitu. Iya. Nah, gitu. Begitu mudahnya dia terpengaruh oleh itu. Apalagi ditambah dengan screen time ya. Screen time itu kan sebuah kondisi di mana seorang itu memanfaatkan media sosial untuk keperluan ya kepentingan dirinya. Mungkin kalau remaja itu kan biasanya apa? Ya main game kemudian YouTube. Nah, semuanya itu memang pada akhirnya bisa mempengaruhi seseorang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa ini yang pernah Anda baca ya, di Afrika Selatan itu rata-rata penggunaan sosial media itu 10 jam lebih per-harinya. 10 jam. Itu bisa bayangkan ya. Betul. Nah, itu kan menunjukkan betapa kuatnya ya, kuatnya pengaruh gadget atau dan kawan-kawannya itu untuk membuat seorang itu pada akhirnya lari ke dunia itu gitu. Nah, kondisi-kondisi itulah yang pada akhirnya bisa mempengaruhi seorang untuk katakanlah tadi ada perubahan mental yang disinyalir bahwa perubahan mental itu bisa terlihat dari kondisi dia mudah stres gitu ya, sulit tidur. Karena kadang-kadang mereka tuh kan malam kan waktunya orang istirahat, dia masih main game. Kalau itu dilakukan secara terus-menerus, kita bisa bayangkan kan, waktu istirahatnya kurang. Nah, itu menunjukkan bahwa pada akhirnya, apalagi kalau tadi itu dia sering kalah ataupun ekspektasi dia ketika main game itu tidak terpenuhi, itu akan membuat dia tertekan gitu ya. Nah, karena keseringan, akhirnya kemudian terakumulasi, jadilah gangguan mental. Dan itu tadi itu akhirnya muncul hasil penelitian menunjukkan angka yang demikian besarnya gitu. Nah, begitulah kondisinya. Apalagi tadi itu kalau kemudian tidak didukung oleh keluarga ataupun juga lembaga sekolahnya untuk mengatasi hal itu gitu. Iya nih Pak Nono, semakin menarik ini untuk anak-anak kita ini. Saya jadi pengen ngopi Pak Nono. Silahkan. Ini santai aja nih Pak Nono nih ya, kita ngobrol-ngobrol nih. Pak Nono cuma air putih kan kita istirahat nih waktunya kan? Iya ini, habis ngajar ini aduh kita. Tapi betul sih, obrolan gini mungkin menambah wawasan kita ya. Betul. Sehingga ini harus banyak-banyak sharing nih Pak Nono. Pak Nono kan guru senior nih. Karena memang semuanya itu kan akhirnya jadi apa ya, pendidikan akan ikut terlibat disalahkan gitu kan. Ya itu. Kenapa itu terjadi? Terus kemana nih guru-gurunya? Nah itu gitu kan? kadang yang disalahin malah gurunya. Yang pada akhirnya kemudian menyalahkan dunia pendidikan. Padahal mungkin beberapa lembaga pendidikan sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengantisipasi itu semuanya. Nah ini jadi memang lembaga pendidikan tidak boleh tidak boleh bekerja sendiri memang. Harus ada semacam gerakan begitu, betul. Nah, semua pendidik harus punya empati bahwa ini adalah masalah kita bersama yang ujung-ujungnya harus kita selesaikan secara bersama-sama juga begitu. Betul. Artinya tugas guru kan tidak hanya sekedar menyampaikan pembelajaran di kelas, tapi harusnya lebih dari itu. Gitu. Nah, ini kita Pak Nono, kalau tadi saya kembali ya ke screen time itu udah kebanyakan siswa-siswa itu di gadget gitu ya, sosial media, scroll gitu. Akhirnya apa? Ngebanding-bandingin. Wah ini kalau di game itu ada level-level gitu. Nah, betul. Mythic apakah gitu. Pokoknya kan gue gak ngerti tuh Pak Nono. Ya.
Ada istilah-istilah pusreng apa segala macam. Nah, ini temennya udah levelnya pada tinggi-tinggi, nah dia ngebanting Dia masih level rendah. Gitu. Atau sekarang di sosial media pamer sama sepatu yang bermerek betul. gitu kan. Kemudian barang-barang yang branded gitu. Nah, kadang jadi anak-anak itu yang nggak punya duit, yang orang tuanya Katakanlah yang ekonominya pas-pasan gitu pas-pasan, ya. jadi insecure. Betul. Jadi nggak percaya diri. Betul. Nah, gimana nih Pak Nono? Dan itulah mungkin dampak dari sosial media juga ya. Artinya kan ketika kita masuk ke dunia sosmed itu kan segala rupa bisa kita lihat. Betul. Segala rupa bisa kita cari kan begitu ya. Otomatis ketika dia membuka dunia maya seperti itu, tentu orang yang mempunyai pandangan ke depan ya dia tentu akan mencari-cari itu begitu. Dan sekarang kan akses proses pembelian itu kan juga mudah, ya kan? Tidak harus datang ke tokonya, tidak harus datang ke mall, tidak harus datang. Itu kan tinggal pakai aplikasi yang ada, dia sudah bisa begitulah. Betul. Nah, artinya memang ini proses atau gaya hidup ini memang perlu didukung oleh nominal gitu ya, atau materi begitu. Nah, memang akan menjadi bermasalah ketika seseorang itu tidak didukung itu. Gitu. Tadi itu ya, katakanlah misalnya keluarganya itu relatif ekonominya pas-pasan. Ya, nah, demikian yang dia hadapi tentu kan mungkin bisa jadi stres dia. Iya. Teman-temannya di rumah makannya tahu tempe, teman-temannya makannya ke mall gitu ya. Oh gitu ya, waduh. Nah itu kan bisa membuat orang jadi nggak percaya diri, orang bisa menjadi katakanlah rendah diri kan begitu ya. Nah kadang-kala mereka itu proses pelariannya juga ke sosial media gitu. Dia punya akun banyak, Nah, iya. yang notabene itu menunjukkan mungkin ketidaksiapan dia gitu ya. Iya. Jadi dia di medsos ini katakanlah kita sebut topengnya begini gitu ya. Nanti di sini dia berubah lagi. Karena boleh jadi dia untuk mengimbangi teman-temannya yang seperti itu gitu. Nah, padahal itu semuanya bisa kita pandang sebagai sebuah kepalsuan kan begitu ya. Iya. Nah, itulah cara-cara. Nah, kalau kemudian nanti dia mentok dalam sebuah kondisi, tadi itu mungkin dia akan jadi stres kan, gitu kan, menjadi terganggu emosionalnya gitu, sehingga mudah marah dan sebagainya. Jadi memang semuanya itu bisa memberi pengaruh dari sisi bagaimana seorang itu menggunakan pengaruh teknologi komunikasi tadi itu. Gitu. Nah, ini Pak Nono, kita mungkin harus juga mikirin solusi. Solusi ya, betul. Iya, memang harus cari solusinya. Kalau kita biarkan, itu berarti bukan namanya guru kalau begitu kan. Betul. Dan ini jadi tanggung jawab guru juga ini. Karena kita lihat ya siswa-siswa kita ada tuh yang mengarah ke situ Pak Nono. Jadi gimana nih kita guru-guru untuk mengatasi supaya anak-anak itu bisa tertanggulangi sama pengaruh negatif tadi itu negatif ya. Ini. Nah, ini mungkin Pak Ageng ya, perlunya kerjasama antara keluarga dan pihak sekolah mungkin ya. Kenapa? Karena memang sebenarnya gini, tugas mendidik anak itu kan sebenarnya utamanya kan orang tua. Betul. Ya kan. Sekolah dalam hal ini Bapak Ibu guru itu hanya sebagai mitra. Kan begitu. Nah, sebenarnya kan tanggung jawab utamanya tetap di orang tua. Nah, harusnya memang pendidikan di keluarga itu sudah sedemikian rupa memberikan tameng pada anak-anaknya begitu. Nah, cuman masalahnya yang kita baca di masyarakat itu kan kadang-kadang anak itu kurang patuh, bukan tidak ya, kurang patuh terhadap orang tuanya. Nah, sehingga memang yang mempunyai peran lebih itu harusnya guru gitu ya. Karena kan anak itu kadang-kala kalau dikasih tahu gitu ya, bapak ini harus begini, anak itu udah takut duluan kan. Coba masalahnya Pak Nono, ini ada azan. Oh iya azan ya. Kita break dulu. Kayaknya harus break dulu ya kita ya. Harus dengerin azan dulu nih kita. Nanti kita lanjutkan ya. Nanti kita lanjutin dulu. Ini kita ngopi dulu Pak Nono. Siap.
A few moments later. Nah, Pak Nono udah beres ajannya nih. Alhamdulillah ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah ya. Iman. Ya. Oke, amin ya rabbal alamin. Tadi Pak Nono lanjut. Nah, Lanjut gimana ya. tuh? Jadi ketika seseorang akan menyekolahkan anaknya, itu harus kan banyak pertimbangan ya. Tidak hanya sekolah itu bagus dari sisi katakanlah fasilitasnya, gedungnya gitu ya. Tapi bagaimana kemudian peran sekolah itu memberikan katakanlah pembinaan yang lebih kepada anak-anaknya, gitu. Nah, kalau itu kemudian ditemui di sekolah itu, ya barulah orang tua kemudian menjadikan opsi pilihan begitu ya. Yeah. Kan sekolah yang bagus itu kan tidak hanya tadi itu ya fasilitasnya besar, banyak, gedungnya oke, kemudian kelihatan semuanya serba mewah, kan tidak hanya itu, banyak hal variabel yang mendukung bagaimana sekolah itu dikatakan sebagai sekolah yang bagus. Termasuk peran serta sekolah dalam mengajak orang tua. Kalau sekolah-sekolah yang bagus biasanya kan di awal tahun itu ada namanya parenting gitu ya. Itu dalam rangka untuk menyamakan visi misi bagaimana mendidik dan menangani anak gitu. Artinya apa yang sudah dibentuk di sekolah harusnya itu dikuatkan di keluarga. Jangan gitu. sampai dimentahi. Nah, itu banyak yang begitu itu. Anak kan jadi bingung. Iya, ini mau ikut Bapak Ibu ini? guru bilangnya ini A, di rumah B. Nah, itu yang harusnya dihindari gitu ya. Supaya kemudian gimana anak jatuh mental gitu ya. Jadinya kan. Apalagi didukung dengan kondisi anak tadi itu yang mudah berubah gitu. Mungkin ya kita bisa sebut lah, mungkin saksiahnya kurang bagus, akidahnya masih minim gitu ya. Sehingga kontrol diri terhadap kondisi-kondisi yang membahayakan itu relatif kurang gitu. Nah, disinilah kemudian akhirnya dia mencari pelarian. Mungkin katakanlah di keluarga, apalagi kalau melihat, mohon maaf ya, orang tuanya juga menampakkan itu gitu. Nah, itu kan sudah klop akhirnya, anaknya mengikuti apa yang dia lihat sehari-hari. Nah, kemudian juga dia akhirnya kemudian terjunlah ke situ. Nah, itu semuanya akhirnya terakumulasi menjadi penyebab seseorang itu pada akhirnya bisa terganggu mentalitasnya gitu, emosionalnya mudah muncul up down gitu ya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang muncul gitu. Ada penyulut, dia akan emosi dan sebagainya. Itu karena itu salah satu ciri kalau kemudian mentalnya terganggu. Gitu. Kalau tadi kaitannya sama terkait dengan mindset siswa terkait dengan kayak akidahnya. Betul. Nah, itu apa ngaruh juga tuh, signifikan terkait jelas mental itu. Kan ketika seseorang itu menganggap bahwa dia itu adalah sosok, kan dia harus menyadari ya bahwa semua manusia itu kan kata Allah, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun kan, bahwa itu kan dasar seseorang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia beribadah kan. Nah, itu kan dipahamkan. Mindset itu harus dipahamkan bahwa apalagi kalau kemudian dia diajak berpikir gitu. Dia asalnya dari mana, kemudian dia kehidupan di dunia itu untuk apa, kemudian nanti setelah dia meninggal kemana, itu kan itu harus dikuatkan begitu. Sehingga anak itu akan berpikir dengan pola pikirnya itu bahwa semuanya itu memang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apalagi kalau sudah masuk kategori balik ya, bahwa dia sudah menjadi seorang mukhalaf yang harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan Allah. Nah, itu semuanya harus kita ajak untuk berbicara gitu. Nah, diajak berdiskusi, diajak untuk kemudian memahami semuanya itu dengan harapan bahwa dia akan memahami bahwa apapun yang dilakukan nanti itu ada pertanggungjawabannya gitu. Nah, dengan demikian harapannya dia akan berpikir gitu, kontrol dirinya akan jalan gitu. Oh, ini mah menjauh. Apalagi kalau kita bayangkan ya betapa kemudian itu semuanya kan kemajuan teknologi itu kan ada sisi-sisi di mana kemudian ada juga pengaruh orang-orang yang tidak suka dengan Islam untuk bagaimana mengganggu anak-anak Islam ini gitu. Supaya apa? Supaya dia tidak memahami
konsepsi bagaimana dia hidup di dunia ini kan begitu. Sehingga kan begitu gencarnya kan game-game itu kan terus berkembang. Itu memang mengajak anak-anak itu supaya kemudian mereka larut dalam dunia itu gitu. Lupa bahwa dia itu punya tugas yang lebih mulia gitu ya. Nah, semuanya itu memang menjadi sebab seseorang itu akhirnya masuk ke situ tidak siap dengan itu, maka kemudian mentalitasnya terganggu, emosionalnya terganggu. Jadi penting untuk menjadikan akidah anak-anak kita itu kuat gitu ya. Karena kan pengaruh itu kan di mana saja akan terjadi ya. Tidak hanya mungkin di sekolah. Kalau di sekolah dan di rumah mungkin kita bisa mengontrol, orang tua bisa mengontrol, guru bisa mengontrol. Tapi kalau dia lepas ke dunia masyarakat yang mungkin secara fisik tidak bisa kita lihat apa yang dia lakukan. Nah, kalau dia punya pemahaman yang bagus terhadap kondisi dia, kemudian juga dia mempunyai kepribadian Islam yang oke, nah itu semuanya insya Allah menjadi jaminan gitu ya, bahwa dimanapun dia berada, tentu kontrol diri itu akan menjadi senjata utamanya. Berarti ini kepada titik kontrol diri si anak itu yang harus betul. Karena tadi itu kan dia nggak selamanya di sekolah, nah, tidak selamanya juga di rumah. Di rumah kan juga kita tidak bisa, maaf ya, orang tua tuh memprototin dia terus-terusnya. Ketika dia di kamar dikunci, kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah, ketika dia punya kontrol diri yang bagus, bahwa dimanapun dia posisinya, Allah itu melihat, Allah itu mencatat. Nah, tentu harapannya itu bisa membuat dia menjadi sadar gitu, bahwa ketika dia katakanlah akan melakukan hal yang negatif, ya dia sadar diri gitu, bahwa semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gitu. Pak Nono, kita juga sebenarnya sebagai guru nggak serta-merta menyalahkan sosial media. Oh iya, jelas. Nggak serta-merta menyalahkan itu kan kemajuan teknologi. Ya memang kalau kita berpikir ada dua sisi yang ada di sana. Ya. Apa istilahnya itu? Bermata dua. Bermata gitu dua. Ya. Kan kalau pisau itu kan matanya cuma satu ya, tajamnya cuma satu. Ini satu tajam, ini juga tajam gitu. Artinya kalau kita tidak bijak bagaimana menggunakan teknologi ini, nah tentu itu akan membuat celaka bagi yang bersangkutan begitu. Jadi ada positifnya, betul. ada negatifnya. Nah, bagaimana kemudian kita mengeliminir pengaruh negatifnya, kemudian memaksimalisasi pengaruh positifnya, itu tergantung pada diri orang gitu. Nah, ketika tadi dia punya pemahaman itu, tentu dia akan lebih mengambil peran positifnya dalam kerangka untuk menjaga dia sebagai seorang anak muslim yang baik. Nah, gitu. Oke lah, Pak Nono. Jadi memang tugas antum kita juga berat untuk membuat anak didik kita itu menjadi kondisi yang sebagaimana yang kita harapkan tadi itu. Oke lah Pak Nono, nih terima kasih nih sharing-sharing santai. Nggak terasa ya? Sambil ngopi nih. Habis ini Pak Nono mau kemana nih? Kemana ya? Pasti ada hubungannya dengan guru lah. Tugas kita kan memang banyak tugas kita. Tidak hanya ngajar di kelas kan. Oh iya betul. Kadang nulis buku, apalah, membuat tulisan begitu. Karena memang senjata guru kan itu, tulisan ataupun ocehan kita di kelas. Oke lah, makasih Pak Nono. Ya, sama-sama ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Insya Allah.